Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifana Delia Uljana, mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 7012404136. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Heru Kurniawan, Eskom Mkom. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu pengertian IMK. IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif yang berpusat pada pengguna. Artinya, IMK tidak hanya membuat sistem berfungsi, tetapi memastikan sistem mudah digunakan, tidak membingungkan, dan sesuai kebutuhan manusia. Contoh sederhana, aplikasi bisa saja canggih, tapi kalau pengguna bingung memakainya, maka IMK-nya buruk. Kemudian ada tujuan IMK. Tujuan utama IMK adalah meningkatkan kualitas interaksi manusia dengan komputer. Penjelasan tiap poin, usability atau kegunaan. Sistem mudah digunakan oleh siapapun. Kemudian ada mudah dipelajari. Pengguna baru tidak perlu waktu lama untuk memahami. Kemudian mengurangi kesalahan. Desain yang baik mencegah error pengguna. Ada pula kepuasan pengguna. Pengguna merasa nyaman dan tidak frustasi saat menggunakan. IMK membantu agar teknologi melayani manusia, bukan malah menyulitkan. Kemudian ada komponen utama IMK. IMK terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan. Yang pertama itu manusia atau user. Setiap pengguna punya kemampuan, kebiasaan, dan keterbatasan berbeda. Komputer meliputi hardware dan software yang digunakan. Kemudian ada antarmuka atau interface, bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Kemudian tugas dan konteks, apa tujuan pengguna dan dalam kondisi apa sistem digunakan. Semua komponen ini harus dipertimbangkan saat merancang sistem. Kemudian manusia sebagai pengguna. Manusia memiliki keterbatasan dan karakteristik tertentu, seperti kemampuan kognitif, yaitu berpikir, memahami, dan mengingat. Kemudian persepsi, bagaimana manusia melihat warna, bentuk, dan teks. Kemudian emosi, seperti bosan, senang, dan juga stres saat menggunakan sistem. Nah, kemudian keterbatasan fisik seperti usia, disabilitas, dan kelelahan. IMK menyesuaikan desain sistem agar ramah terhadap kondisi manusia, bukan memaksa manusia menyesuaikan sistem. Selanjutnya, komputer dalam IMK. Komputer berperan sebagai alat bantu interaksi. Contohnya input, yaitu keyboard, mouse, touchscreen, dan suara. Kemudian output, layar, speaker, dan juga getaran. Kemudian software, sistem operasi, dan aplikasi. IMK memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara optimal dan intuitif, tidak rumit ataupun membingungkan. Antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka adalah jembatan antara manusia dan komputer. Ada beberapa jenis antarmuka. Yang pertama, graphical user interface, yaitu icon, tombol, dan menu. Kemudian, command line interface, yaitu berbasis perintah teks. Kemudian ada pula voice interface, perintah suara, contohnya itu Google Assistant. Kemudian ada gesture interface, yaitu sentuhan atau gerakan antarmuka yang baiknya harus konsisten, mudah dipahami, dan tidak membuat pengguna berpikir terlalu keras. Selanjutnya itu ada prinsip usability. Prinsip usability digunakan untuk menilai apakah sebuah sistem nyaman digunakan. Yang pertama itu ada learnability atau mudah dipelajari. Kedua, efisiensi, yaitu cepat digunakan setelah terbiasa. Yang ketiga, memorability, mudah diingat saat digunakan kembali.
Keempat, itu error. Kesalahan mudah dicegah dan diperbaiki. Kelima, satisfaction atau pengguna merasa puas. Prinsip ini sering digunakan dalam evaluasi aplikasi dan website. Ada pula contoh penerapan IMK. IMK diterapkan hampir di semua sistem digital, seperti aplikasi mobile, seperti Gojek, Shopee, dan OVO. Kemudian website akademik kampus seperti SIAKAD. Kemudian ada mesin ATM, ada pula sistem pelayanan publik. Nah, jika desain IMK buruk, pengguna itu akan bingung, salah input data, juga enggan menggunakan sistem tersebut. Ada pula dampak IMK yang baik. IMK yang baik memberikan dampak besar, seperti produktivitas pengguna meningkat, kesalahan penggunaan berkurang, pengguna lebih percaya pada sistem lebih diterima masyarakat. Inilah alasan mengapa IMK sangat penting dalam mengembangkan sistem informasi. Kesimpulannya, interaksi manusia dan komputer adalah kunci keberhasilan sebuah sistem digital. Sistem yang baik bukan hanya canggih, tetapi mudah, nyaman, dan sesuai kebutuhan manusia. IMK membantu menciptakan teknologi yang human-centered, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.